Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan atas kasih setianya, tetap menuntun kita dan kembali kita berjumpa dalam ibadah rumah tangga yang digabung dengan ibadah PPR. Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Adapun jemaat penghimpun pada saat ini ada daerah pilihan 1 keluarga Agustina Bunga Yuli digabung dengan PPR, daerah pilihan 2 keluarga Ibu Anace Mesalangi, daerah pilihan 3 keluarga Duma Kancang Atur Delsem digabung dengan PPR, daerah pilihan 4 keluarga Peter digabung dengan Bapak Bernarusto dan juga digabung dengan PPR. Daerah pilihan 5 di keluarga Bapak Victor Hajon digabung dengan PPR. Dan yang akan memimpin ibadah kita pada malam ini adalah Bapak Pendeta Katito STH. Dengan kasih disilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga yang kena giliran rumah tangga pada saat ini, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sambil berdiri, kita memuji Tuhan dengan menggunakan PKJ nomor 14 ayat yang pertama. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajumu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Ia merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Roma 12 ayat 2. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menggunakan pelengkap Kidung Jemaat 242 ayat 1. Cara Tuhan mengasihi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, menaikkan pujian dan hormat atas kemurahan dan kasih Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini kami masih ada sebagaimana yang ada, sebagai bukti penyeliharaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu patut nama-Mu diagungkan dan dibesarkan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersuka cita ada 5 keluarga yang diperkenankan Tuhan untuk menjadi penghimpun rumah tangga, ibadah rumah tangga saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai dasar persekutuan kami pada saat ini. Walaupun ibadah ini masih dilaksanakan dari rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, akan memberikan kemampuan untuk menyelami firman-Mu. Tersemewa Tuhan memberikan kemampuan agar firman-Mu kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun sebelum itu Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami penuh dengan kelemahan, bahkan penuh dengan lumuran dosa, disebabkan rupa-rupa pelanggaran kami terhadap kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, kasihanilah kami. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ya Allah yang ada dalam surga, berkenan kiranya menjauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, termasuk pikiran yang sia-sia. Lalu pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu. Dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini dari Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dan ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 12 dan 23 dan 24. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapai. Kemana aku dapat pergi menjauh dari Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidur di dunia orang mati, di sana pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang.
Kemudian ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Gurita terkenal dengan kemampuannya yang luar biasa, mampu menyamar dan mengubah warna kulitnya dengan sangat cepat, yaitu kurang dari 1 detik. Tetap juga mampu mengubah tekstur kulitnya sehingga terlihat menyatu dengan lingkungan sekitarnya untuk bersembunyi dari predator atau musuhnya. Begitu juga dengan kita sebagai manusia. Salah satu kemampuan yang luar biasa pada kita sebagai manusia ialah kemampuan kita untuk menyembunyikan sesuatu yang sifatnya rahasia. Misalnya rahasia negara, rahasia jabatan, rahasia keluarga atau rahasia pribadi. Rahasia ada yang sifatnya baik, tetapi ada pula rahasia yang sifatnya jahat atau menyimpan dosa. Perbuatan yang jahat atau perbuatan dosa itulah yang biasanya disembunyikan dengan berbagai cara. Namun sehebat apapun manusia menyembunyikan rahasia itu, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Satu lagu yang dipopulerkan bahwa di depan manusia kita bisa bersandiwara, tetapi di depan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Keluarga yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Jemaat Telo di seluruh Dapel. Perikop pembacaan kita pada saat ini mengulas bahwa di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, pengakuan Daud bahwa Allah mengenal secara utuh dan sempurna keadaan dan pribadi setiap orang. Jadi tidak ada yang tidak dikenal. Oleh karena itu, pengakuan ini semestinya menjadi pengakuan setiap orang percaya bahwa Allah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, mengenal secara sempurna keberadaan setiap manusia, setiap anak-anak ciptanya. Kalau Tuhan mengenal kita secara sempurna, maka sebaiknya akan menimbulkan rasa takjub, rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kemudian ayat yang 7 dan sampai ayat yang ke-11, ayat ke-12, tentang kuasa Allah yang sanggup menjangkau semua tempat dan berkuasa atas segala situasi. Jangkauan kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh tempat dan situasi tertentu atau situasi apapun. Dengan kata lain, kuasa Allah itu tidak terbatas, sehingga ia mampu melakukan apa saja yang bisa dilakukan seturut dengan rencana dan kehendaknya. Dengan demikian, kita manusia tidak dapat bersembunyi atau melarikan diri
dari hadapan Allah. Kita bisa bandingkan dengan peristiwa yang dialami oleh Yunus. Walaupun Yunus berusaha untuk lari dari panggilannya ketika ia diutus ke Niniwe, tetapi sekali ia sudah ditangkap oleh Tuhan, ia harus lari, ia harus melaksanakan rencana yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Jadi tidak seorang pun bisa melarikan diri dari hadapan Allah. Ayat yang ke-23 dan 24, Daud adalah seorang pribadi yang sudah menyaksikan kebesaran dan kuasa Allah. Maka bagi Daud tidak ada pilihan lain. Ia dengan tulus membuka diri di hadapan Tuhan untuk dinilai dan dikoreksi oleh Allah. Sebab bagi Daud tidak ada gunanya untuk bersembunyi di hadapan Tuhan, karena toh semuanya terbuka di mata Tuhan. Seperti pikiran pun sudah ditahu, perasaan, niat, hasrat, apalagi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, semuanya terang di mata Tuhan. Yang hanya Daud mohon ialah supaya Tuhan selalu menuntun kepada jalan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga-keluarga yang berbahagia. Melalui renungan kita pada saat ini, marilah kita membuka dan membawa diri kita serta keberadaan keluarga kita masing-masing di hadapan Allah. Bahwa Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu. Kalau kita sebagai manusia sungguh dan amat terbatas, tetapi Allah kita tidak terbatas. Dan Ia sanggup menolong kita, terutama dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, di mana pada saat ini kita mengalami banyak kesulitan dikarenakan oleh wabah virus corona yang sedang mengancam kehidupan kita pada saat ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap melindungi dan menuntun kita pada jalan yang Tuhan kehendaki. Kiranya firman Tuhan ini memberikan petunjuk kepada kita dan kita belajar untuk selalu berserah diri kepada Tuhan. Bahwa kapan dan dimanapun kita berada, dalam situasi manapun Tuhan ada bersama dan Tuhan mengenal kita. Kita yang paling pokok ialah kita mempertaruhkan seluruh hidup kita di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus yang mengenal kehidupan kita secara sempurna. Dan karena itu mari kita bawa dan serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu membuka jalan bagi kita. Ia mengenal setiap langkah hidup kita. Kita kembali memuji, memuliakan Tuhan. Sambil membawa persembahan kita muji Tuhan dengan menggunakan NKB 208 ayat yang pertama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya.
berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini ada 7 keluarga yang kita akan bahas dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas persekutuan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami yang diselenggarakan melalui ibadah rumah tangga yang terselenggara di 5 dapel pada hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati firman-Mu yang kami sudah dengar. Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing, sehingga dalam sepanjang kehidupan kami selalu mempertaruhkan hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Sebab Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami terlalu ajaib. Pengetahuan Tuhan mengenal hidup kami di dalam setiap keadaan. Bapa di sorga, Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami selalu mampu menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami bawa kepadamu keluarga-keluarga yang menghimpun kami pada saat ini. Dari dapil 1 keluarga Ibu Agustina Bunga dan Yuli Pau. Mereka bersuka cita oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Bersyukur karena orang tua dalam keadaan sehat dalam hari-hari tuanya. Karena itu Engkau patut dibesarkan, diagungkan dalam kehidupan ini. Sebab kemurahan-Mu buat orang tua kekasih kami ini selalu dialami, dirasakan dalam kehidupannya. Dan berkati dalam hari-hari tuanya, agar boleh menyaksikan bahwa Tuhan setia dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan yang ditekuni saudara kami Mama Devi. Tuhan menolong dan memberkati, sehingga usaha dan pekerjaan yang ditekuni setiap hari boleh membawa berkat. Dan kiranya kekuatan kesehatan daripada-Mu selalu menyertai beliau. Kami bawa kepadamu anak kekasih Devi yang ada di Nabire, dan juga anak Denis dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati, sehingga dalam perjuangan mereka masing-masing selalu menyaksikan bahwa tangan Tuhan hadir dalam kehidupan kami setiap saat. Dan walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain, kami tetap terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk cucu-cucu mereka yang sedang dalam pertumbuhan. Cucu kekasih Kaila, Kevin, Dinda, Lepi, dan Bapak Anto yang juga ada di Mamasa. Tuhan menolong memberkati mereka, sehingga kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mohon. Bapa di surga, pada saat ini juga kami bawa kepadamu hamba-Mu Ibu kekasih Anace Misalangi. Tuhan pun memberkati dalam kehidupannya setiap hari, sehingga selalu mengalami kesukaan di dalam Tuhan. Memberkati anak-anak dan dalam pekerjaan mereka masing-masing, agar kami selalu menyaksikan bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai. Cukupkan kebutuhan mereka setiap hari, agar mereka tahu
bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami, dan berkat-Mu selalu cukup dalam kehidupan kami setiap saat. Pada kesempatan ini pun, kami bawa kepada-Mu keluarga Bapak Dumak Kancang, keluarga Bapak Arthur, keluarga Bapak Delsem. Tuhan menolong dan memberkati mereka dalam kehidupan mereka, agar mereka selalu terpelihara. Berikan kekuatan kesehatan, hikmat di dalam memimpin keluarganya, agar mereka menyaksikan bahwa Allah setia dalam kehidupan ini. Begitupun ibu rumah tangga dalam tugas mereka masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati, sehingga mereka terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam mendampingi kepala rumah tangga, di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, Allah senantiasa memberikan hikmat. Ya Allah yang ada dalam surga, kami bawa kepada-Mu anak kekasih Julianus dalam pekerjaan di Singapura pada saat ini. Tuhan menolong dan memberkati, kala di laut dan di darat, sehingga kekasih kami Julianus selalu menyaksikan bahwa Tuhan selalu memelihara dan melindungi. Dan pada waktu yang Tuhan tentukan, boleh bertemu lagi dengan orang tua dan saudara-saudara kekasih. Kami selalu bersuka cita karena kemurahan. Kami juga bersuka cita karena anak kekasih Christina sudah boleh menyelesaikan dalam mengikuti seleksi, mengikuti anak kekasih Christina telah selesai dalam mengikuti semester di bangku kuliahnya. Kami mohon Tuhan memberkati sehingga sukses semester demi semester dan suatu saat boleh menyelesaikan studinya. Ya Allah yang ada dalam surga, kami pun berdoa untuk orang tua kekasih mereka yang ada di Tanah Toraja dalam masa tuanya. Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga bawa kepada-Mu seluruh keluarga besar almarhum Bapak SP Kancang, yang Tuhan tahu bahwa orang tua kekasih kami ini baru saja Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga, dan oleh kasih dan kemurahan-Mu mereka sudah boleh kembali dari Tanah Toraja, berembuk dengan saudara-saudara kekasih mereka, kaitannya dengan tanggung jawab mereka untuk penguburan orang tua kekasih pada waktu yang Tuhan tentukan. Ya Allah yang ada di dalam surga, kami bawa kepada-Mu Bapak Arthur dan Bapak Delsem yang masih sedang mencari pekerjaan. Kami mohon kiranya Tuhan membuka pintu sehingga saatnya boleh menemukan pekerjaan. Kami mohon. Bapa di surga, pada kesempatan yang sama, kami juga bawa kepada-Mu keluarga Bapak Bernardus To dan keluarga Peter Rantelino. Mereka bersuka cita karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mereka semua ada dalam keadaan sehat. Semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk kedua kepala rumah tangga dalam pekerjaan mereka masing-masing. Begitupun ibu rumah tangga mereka masing-masing dalam tugas tanggung jawab mereka setiap hari. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Kami juga bawa kepada-Mu anak-anak kekasih Max Leon dalam masa-masa pertumbuhan. Jaga, lindungi dan berkati sehingga anak kekasih kami boleh tumbuh sehat dengan baik. Kami juga bawa kepada-Mu anak Marlina dan Peri bersama dengan Bapak Bernardus yang saudara Bernardus yang sedang mengikuti tes di perguruan tinggi.
Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga bersuka cita karena salah seorang anak kekasih sudah boleh diterima di SMKN 8 Makassar. Tuhan berkati sehingga sukses dalam pendidikannya. Ya Allah yang ada dalam surga, kami bawa kepadamu salah seorang dari keluarga Nyonya Bernardus To yang Tuhan tahu Engkau telah panggil salah seorang anggota keluarga yang Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga hari ini. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka, sehingga dalam menghadapi duka cita seperti ini, mereka tidak hilang pengharapan, tetapi di balik kematian di dalam Yesus ada hidup. Ya Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk semua rumpun keluarga mereka dimanapun mereka berada, baik yang ada di Tanah Toraja, di Makassar, Palopo, di Irian, dan di Polmas. Tuhan menolong dan memberkati, sehingga kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami pun bawa kepadamu keluarga hamba-Mu, Bapak Victor Hajol. Mereka bersuka cita atas kasih dan kemurahan Tuhan. Mereka semua ada dalam keadaan sehat, berkat kasih dan kemurahan Allah. Berkati kepala rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya, dalam memimpin keluarganya. Berkati usaha dan pekerjaannya ditekuni setiap hari, sehingga usaha yang mereka tekuni boleh membawa rezeki, membawa berkat dalam kehidupan keluarga hamba-Mu. Kami berdoa untuk ibu rumah tangga, hamba-Mu, Ibu Pendeta, dalam tugas tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Tuhan perlengkapi dengan kekuatan kesehatan, terlebih hikmat, sehingga beliau mengalami sukacita dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya sebagai hamba Allah. Tuhan mengenal hamba-Mu ini sering mengalami gangguan kesehatan secara tiba-tiba. Kami mohon penyakit yang sering mengganggu itu Tuhan mengangkat, sehingga hamba-Mu ini tidak terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan pundakkan kepada kami sebagai hamba-hamba-Mu. Bapa di sorga, kami bawa kepadamu anak-anak kekasih mereka, anak kekasih Nanda yang ada di Samarinda, Dondri yang sedang kuliah di Jakarta, dan Aldo yang mau masuk SMA. Tuhan buka jalan bagi mereka, saudara kami Nanda, sehingga saatnya boleh menemukan pekerjaan. Begitupun saudara Dondri dan Aldo, Tuhan tuntun dalam studinya sehingga boleh berhasil berkat kemurahan Tuhan. Kami bawa kepadamu kedua orang tua kekasih mereka dalam masa-masa tuanya. Tuhan menolong dan berkati. Begitu juga orang tua yang ada di Tanah Toraja, di dalam masa tuanya Tuhan selalu melindungi dan berkati. Semua rencana-rencana keluarga-keluarga yang menghimpun pada saat ini, Allah berkenan campur tangan di dalamnya, sehingga kami semua menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, kami bawa kepadamu secara khusus Bapak Paretta Pasau dan Bapak Leonardo yang saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan. Dan mungkin masih ada anggota jemaat yang sedang bergumul melawan penyakit. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Memberkati tangan-tangan dokter dan tangan perawat. Bahkan tangan-tangan keluarga yang merawat mereka. Teguhkan kuatkan iman mereka, sehingga sanggup melawan penyakit. Kami percaya Engkau mengasihi, Engkau juga akan melepaskan dan membebaskan mereka dari penderitaannya. Kami mohon. Bapa di sorga, melalui ibadah rumah tangga ini, yang digabungkan dengan ibadah PPR, Tuhan memberkati, sehingga melalui wadah PPR juga boleh menjadi berkat bagi jemaat. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Bahkan segenap jemaat-Mu di Jemaat Tello, peliharakanlah setiap keluarga, setiap jiwa,
Cukupkan kebutuhan hidup kami setiap hari, agar kami selalu menyaksikan bahwa Allah setia dalam kehidupan ini. Ya Allah yang ada dalam surga, kami bawa kepadamu semua pergumulan-pergumulan anak-anakmu. Tuhan membebaskan kami dari rupa-rupa pergumulan. Tuhan karuniakan hikmat, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh rasa optimis bahwa Allah selalu hadir bersama kami. Seluruh hidup dan kehidupan jemaatmu, kami pertaruhkan hanya dalam tangan kuasa kasih Allah. Kami bawa kepadamu secara khusus saudara-saudara kami yang mengalami bencana di Masamba. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan memberkati dan menggerakkan semua anak-anakmu untuk menolong saudara-saudara kami, bahkan kami selaku anak bangsa, sehingga kami saling menopang dalam menghadapi pergumulan seperti ini. Begitupun menghadapi virus corona yang pada saat ini sedang menantang kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, khususnya Kota Makassar yang sedang berjuang untuk melepaskan kami dari persoalan ini. Ya Allah yang ada dalam surga, ini doa dan harapan kami. Dan melalui ibadah ini, jemaatmu telah memberikan persembahan. Kuduskanlah persembahan kami, dan Tuhan berkenan menerima sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu, dan menjadi persembahan yang berbau harum, dan boleh menjadi alat kemuliaan dan kebesaran nama-Mu yang masih ada pada jemaatmu masing-masing. Allah berkenan memberkati, sehingga berkat-berkat yang ada pada umat-Mu kami boleh gunakan dengan penuh sukacita untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Dengarkan seruan doa permohonan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu hanya melalui sebuah nama besar, Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita sambil berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan NKB 204 ayat yang pertama. Di dunia yang penuh cemat antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap keluarga
Ada 5 keluarga bahkan 7 keluarga yang menjadi penghimpun ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap langkah hidup kita. Selamat sore, sampai jumpa kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Kepada Bapak Pendeta diucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya pada malam ini. Kiranya Tuhan tetap menuntun dan memeliharakan di dalam pelayanan dalam jemaat, juga di dalam rumah tangga. Kepada seluruh anggota jemaat diucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita pada malam ini. Kiranya Tuhan tetap menuntun kita dalam kehidupan kita masing-masing. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.